Mana indep tanah kenidau mai bina mai lolot ginalah tanah adat mai ulun abai. Jadi sehingga ulun salap bagus ngalap bisa ngalap dena karena kalau ulun ngalap akan ngangkat sumba keturunan. Sebelumnya masyarakat adat Abai itu hidup sangat tergantung dengan hutan. Mencari makan itu di hutan, segala kebutuhan hidup didapat dari hutan. Baik dari umput, dari hasil berburu, berladang, berkebun, itu tidak terlepas dari hutan. Jadi kebiasaan kami selalu mengikat diri dengan hutan. Ya, kalau memanfaatkan hasil hutan itu kita tidak boleh memusnahkan yang ada di hutan. Kita hanya mengambil seadanya, dan kalau orang luar masuk itu kita cegah. Kami orang Abai ini menganggap hutan ini milik kami. Tetapi ada beberapa perusahaan yang masuk mengambil hasil hutan kami, kemudian tidak memperhatikan kami. Nah, begitu kami cegah mereka, banyak mereka mengatakan ini hutan negara, ini bukan hutan adat. Nah, buktinya bilang mereka kami membayar pajak sama negara, tetapi orang Abai tidak pernah bayar pajak. Nah, mulai saat itu kami sadar bahwa kami harus mengklaim hutan ini kembali berdasarkan beberapa aturan yang ada, sehingga kami memiliki hutan ini kembali. Kita punya kepedulian dengan mereka. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita buat semacam diskusi dengan mereka lewat satu kegiatan bersama. Kita datangkan teman-teman yang mengerti hukum, yang peduli juga dengan keberadaan masyarakat adat, dan teman yang mempresentasi keberadaan masyarakat adat itu adalah orang-orang yang berlatar belakang hukum, tadi orang Dayak. Dia bilang, kita orang Dayak ini, kita katakan bahwa ini kita punya tanah karena ini bekas kaki nenek moyang kita. Tapi pada saat kita berurusan dengan hukum, bekas kaki itu tidak cukup untuk menjadi alat klaim. Maka perlu ada regulasi yang kita ikuti sehingga pada waktu kita mengklaim wilayah kita bisa diterima oleh negara. Nah, caranya kita mengikuti regulasi yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Ya, kita pikir tadi gampang-gampang saja karena semua batasnya sudah selesai, ternyata banyak kepentingan di dalamnya. Ada orang di sini yang tokoh-tokoh tertentu yang memikir kalau ini sudah menjadi aman, mungkin mereka tidak bisa dapat bagian lagi dari PKU yang sedang ada sekarang. Kemudian juga ada pihak tertentu yang merasa punya kepentingan atas kayu-kayu log yang ada di wilayah ini. Ya, kalau persoalan ini kita dengan datangnya teman-teman KKI Warsi, mereka bantu untuk bikin segmen peta, membuat analisis juga bagaimana caranya. Dan akhirnya wilayah itu sudah selesai dipetakan, batasnya sudah ditandatangan, tinggal mendorong untuk mendapat pengakuan dari pemerintah atas keberadaan mereka sebagai suku Dayak Abai. Sesudah itu baru kita mengantar berkas ke kementerian. Khusus untuk pengakuan masyarakat adat di Kabupaten Malinau ini dia sudah punya peraturan daerah terkait pengakuan masyarakat adat Kabupaten Malinau. Dalam hal ini masyarakat Dayak secara umum gitu ya. Nah, perdanya itu nomor 10 tahun 2012. Nah, karena di sini terdiri dari beberapa suku, maka dibentuklah namanya BPUMA, Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat, yang bertugas melakukan validasi dan verifikasi setiap usulan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan. Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan untuk mendapatkan hutan adat. Pertama, dia harus dapat pengakuan dulu sebagai masyarakat adat.
dan wilayah adatnya dari pemerintah kabupaten, nah hal ini bupati. Kemudian setelah itu didapat, baru dia bisa mengusulkan hutan adat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memang pada dasarnya setiap masyarakat Dayak itu atau suku lah kita ya, suku-suku ini dia sudah punya klaim wilayah, dia sudah punya wilayah tersendiri-sendiri gitu ya. Tapi pada umumnya wilayah ini masih sifatnya imajiner dalam bayangan mereka gitu kan. Mereka bisa bertutur, ini dari sini batasnya ke sungai ini, ke bukit ini, ke lembah ini, masuk sungai ini gitu, sehingga terbentuk. Cuma itu masih dalam bentuk non formal gitu ya. Nah, persoalan terbesarnya adalah pada saat terjadi perubahan. Kalau kita bicarakan sekarang langsung ke Abai Sembua. Abai Sembua ini posisinya sekarang itu dekat dengan pemukiman perkotaan. Dari situ laju pengembangan pembangunan itu sangat pesat sekali. Orang-orang datang dari luar juga sangat-sangat pesat sekali gitu ya. Dan konsepnya sudah pakai konsep desa gitu ya. Nah, kesulitannya itu terbesarnya adalah bagaimana desa-desa sekitar dari Abai Sembua ini memberikan pengakuan terhadap wilayah masyarakat Abai Sembua. Itu kesulitan karena dia masih imajiner. Nah, untuk mencapai ini maka kita membantu LP3M yang sudah lama memfasilitasi ini. WARSI hadir, bagaimana kita buat ini seperti aspek legalitas wilayah. Jadi kita ajarkanlah mereka melakukan pemetaan partisipatif. Tapi dulu sebenarnya mereka sudah melakukan pemetaan juga awalnya, cuma itu kan masih belum terdokumentasi dengan baik. Jadi kita gali lagi dengan membagi segmen-segmen. Karena wilayah luas, oke, dari kajian segmen-segmen itu ada sekitar 6 segmen lah. Artinya wilayah Abai Sembua ini ada sekitar 6 wilayah desa atau wilayah adat yang berdampingan. Dan itulah yang harus diselesaikan satu persatu melalui berita acara kesepakatan dan peta kesepakatannya. Nah, jadi kita kerjalah dalam beberapa tahun ini sama LP3M sama masyarakat adat Abai Sembua sendiri. Kita urung mulai dasar 2019 kita mulai intensif membuat peta segmen, berita acara ulang, ditandatangani kedua pihak. Akhirnya tahun 2020 selesai itu segmen-segmen itu, ada 6 segmen itu. Dan saya pikir ini adalah suatu terobosan yang maju dari yang sifatnya imajiner, sekarang sudah ada peta pengakuan. Nah, boleh kita katakan ini sebenarnya pengakuan yang paling mendasar, yang paling kuat antara sesama komunitas. Kemudian tahap kedua kita undang dalam konsultasi publik, jadi desa-desa berbatasan kita undang, kita lakukan konsultasi publik, kita sampaikan lagi, inilah wilayah Abai Sembua, ini peta segmen-segmennya, apakah masih ada masalah? Nah, kalau masih ada salah, kita perbaiki lagi. Nah, kalau tidak ada masalah, berarti itulah sudah wilayah Abai Sembua. Dan seterusnya kita ajukan ke BP UMA gitu ya, dengan melengkapi persyaratan-persyaratan. Harapan kami yang pertama itu supaya hutan ini dapat kami jaga dan kami lindungi. Kemudian ya imbasnya ke anak cucu kami di belakang, jangan sampai hutan ini dirusak orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian anak cucu kami terlantar.